Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Talia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019 dari kelas Ganjil Teknik Informatika Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan membagikan progres saya pada Red Hat Academy, yang mana di sini saya baru mulai ya. Jadi di sini langsung saja saya sudah buka Red Hat Academy saya. Kita buka materinya. Sini yang pertama ada halaman daftar isi. Kemudian di sini untuk materinya. Yang pertama itu ada introduction. Kita translate saja. Perkenalan memulai dengan dasar-dasar Linux. Tujuannya untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Itu dia. Lanjut. Selanjutnya ada orientasi lingkungan kelas. Sini ada server A, PlayStation. Dalam mata kuliah ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu server A. Kedua sistem tersebut berada dalam labexample.com domain DNS. Semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan kata sandi student. Kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Selanjutnya ada tabel mesin kelas. Fungsi utama mesin ini adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dengan jaringan kelas. Mengendalikan sistem Anda. Jadi di sini kita ditugaskan untuk menggunakan komputer jarak jauh di lingkungan kelas Red Hat Online Learning. Kursus mandiri diakses melalui aplikasi web yang dihosting di role Red Hat. Masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna portal pelanggan Red Hat Anda. Di sini langsung saja kita masuk. Nah, di sini sebelumnya ada permintaan persetujuan, tapi sebelumnya sudah saya setujui, jadi situ tidak kelihatan lagi. Selanjutnya ada controlling the virtual machine. Itu untuk mengontrol virtual machine melalui kontrol antarmuka halaman web. Jadi di sini selanjutnya dijelaskan mengenai untuk kontrol dari virtual machine yang akan digunakan itu sendiri. Nah, dia itu nanti akan digunakan melalui lingkungan lab ini. Selanjutnya ada virtual machine state, classroom action, machine action, dan ini dia. Pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual, maka klik tindakan setel ulang hanya untuk virtual mesin spesifik tersebut. Timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Jadi pada bagian lingkungan lab ini, nanti kita di sini ada waktunya. Oke. Jadi pada bagian ini itu dia menjelaskan tentang orientasi lingkungan kelasnya. Oke, langsung saja kita next. Oke, selanjutnya di sini melakukan latihan laboratorium. Jadi di sini ada beberapa jenis aktivitas yang akan dilakukan di lab. Yang pertama ada latihan terbimbing. Ini adalah latihan praktik yang langsung mengikuti bagian dari presentasi. Jadi latihan ini kita memandu kita untuk melakukan sesuatu melalui prosedur. Selanjutnya ada kuis. Digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan. Ada juga end of chapter lab. Dia itu adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda menguji pembelajaran Anda. Selanjutnya ada comprehensive review lab. Yaitu digunakan di akhir kursus. Aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Selanjutnya, untuk mempersiapkan lingkungan lab, di awal aktivitas pabrik, jalankan lab start. Ini ya, mungkin saya duplikat saja biar kita bisa
pindah langsung ke bagian halaman lingkungan webnya. Lingkungan lab maksudnya, maaf. Nah, ini ya lingkungan labnya. Jadi, untuk mempersiapkan lingkungan lab, Anda di awal setiap aktivitas praktik jalankan lab start. Jadi di sini kita bisa tekan start. Ini kita tunggu sampai di sini berubah semua jadi start. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan 6 aktivitas yang sama untuk membersihkan setiap aktivitas. Nah, jadi di sini nanti akan berubah menjadi finish. Jadi setelah kita selesai aktivitas di lingkungan lab, itu kita bisa finish. Menyelesaikan ini. Kita kembalikan bahasa Inggris. Ini dia start. Itu dia memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengkonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Selanjutnya ada grade, yang mana dia untuk aktivitas yang dapat dinilai. Grade tindakan tersebut mengarahkan lab untuk mengevaluasi pekerjaan Anda. Selanjutnya yang terakhir ada finish, di mana finish ini dia membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Anda dapat melakukan latihan sebanyak yang Anda inginkan. Perintah ini mendukung penyelesaian tab, misalnya untuk menampilkan semua latihan yang dapat Anda mulai, masukkan lab start, lalu tekan tombol tab 2 kali. Oke, itu dia untuk pembahasan mengenai lingkungan labnya. Selanjutnya kita masuk pada materi pengantar Linux. Nah, untuk lingkungan labnya ini sendiri, itu dia bisa kita nonton tutorial penggunaannya di sini. Ini pada saat kita tekan lingkungan lab, di sini dia ada tutorialnya. Jadi di sini kita tadi tekan membuat ya di sini untuk membangun semua mesin virtual. Nih, aktif. Nah, yang ini belum. Tapi kita perlu sabar untuk menunggu supaya semuanya aktif. Ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Seperti yang kita lihat, kalau kita sudah tunggu cukup beberapa menit, tapi belum selesai juga, setelah dibuat, lingkungan dapat dihentikan dan dimulai ulang untuk menjeda pengalaman Anda. Nah, ini sudah aktif semua lingkungan dari semua mesin virtualnya. Di sini jika kita sudah selesai menggunakan lingkungan lab ini, bisa kita stop. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materinya, pada materi bab 1 yaitu pengantar Linux. Yang mana di sini nantinya ada juga kuis dan latihan seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama ada abstraknya, sasarannya itu jelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Untuk bagian yang akan dibahas di sini tentunya distribusi Linux dan juga pengantar Linux. Tujuannya yang pertama itu mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya ia adalah kernel. Kernel itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat sistem. Kernel membuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan lain sebagainya. Dan juga mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL untuk melisensi kode. Model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun, selama perubahan publik dikontribusikan ke dalam proyek. Setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat, yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Pada tahun 1998, Christian Peterson menciptakan istilah ini open source to describe atau untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Jadi ya,
Open source itu kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Linux mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan juga dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Karena Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh Pran GNU Not Unix mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya, dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux umum digunakan di server cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan juga Steam Deck. Adapun tujuan dari kernel, tujuannya itu adalah ketika kita menyalakan komputer, setiap chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut bootloader. Bootloader ini adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel ini dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan membuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang. Tetapi, Anda akan diminta masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux, Anda memiliki akses ke dua antarmuka. Antarmuka pengguna grafis adalah antarmuka tunjuk dan klik, di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Sel ini dia terkadang juga disebut terminal atau konsol. Kalau di Windows itu namanya command prompt. Adalah perintah teks saja yang memungkinkan Anda mengetik dan menjalankan perintah. Banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Sel efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Selanjutnya ada tinjauan umum distribusi Linux. Individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponen dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan oleh orang lain. Ketika Anda mengunduh Linux sebagai sistem operasi, Anda mengunduh distribusi dari Linux. Sebuah distribusi ini biasanya disebut dengan distro for short. Adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan periferal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek berikut. Yang pertama ada Red Hat Enterprise Linux. Adalah distribusi populer di server dan cloud. Dia berfokus pada stabilitas dan juga dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Selanjutnya ada CentOS. Adalah platform pengembang untuk Red Hat Enterprise Linux. Dia dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Yang keempat ada Fedora, yang mana dia berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan Red Hat Enterprise Linux. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Yang terakhir ada Debian. Dia itu proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Nah, kursus ini dia akan membantu kita untuk mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux. Selanjutnya ada mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem.
Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak distribusi lainnya. Dia menggunakan desktop Genome sebagai GUI-nya karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum. Distribusi yang Anda gunakan tidak selalu jelas. Nah, Anda dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya Anda dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Untuk mengakses informasi sistem setelah Anda masuk ke sistem, klik aktivitas di pojok kanan. Nah, ini kita perlu masuk dulu ke sistemnya. Nanti di pojok kiri desktop itu ada tulisan aktivitas. Kemudian ketik di kolom pencariannya settings. Klik hasilnya atau tekan enter. Kemudian di jendela pengaturan, gulir ke bawah daftar panel kiri dan tentang. Anda dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama OS atau sistem operasi. Nah, oke, selanjutnya di sini langsung saja kita praktekkan untuk mengakses informasi sistemnya. Di sini kan tadi saya sudah buka lingkungan labnya. Di sini juga sudah saya start tadi. Di sini kita buka saja yang bagian workstation. Ini kan sudah aktif, kita tekan open console. Kemudian nanti kita akan diminta untuk memasukkan user dan password. Username dan password di situ. Sebelumnya tadi sudah saya masukkan, tapi saya tidak rekam. Nanti setelah kita masukkan username dan passwordnya itu, kita akan beralih ke halaman yang ini. Nah, di halaman yang ini, tadi itu seperti arahannya, kita bisa mengklik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Maaf, salah pencet. Nah, ini aktivitas. Kemudian, ketik di kolom pencarian, settings. Kolom pencariannya di mana ya? Ini dia kolom pencariannya. Di sini bisa kita ketik settings bagaimana arahannya. Settings. Dan kita enter dan kita gulir ke bawah sampai dengan pada bagian about, tentang. Bahasa Indonesia itu tentang. Nah, di sini sudah dapat kita lihat. Kita dapat melihat memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Jadi ya, memori, prosesor, OS type, OS name, genome version, dan informasi properti sistem lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada latihan terpadu distribusi Linux. Ini dia untuk latihannya mencari. Yang pertama ada klik aktivitas di pojok kiri atas desktop atau tekan tombol shopper, klik settings, kemudian cek tentang. Ini sudah kita lakukan ya barusan. Ini sudah kita bisa sampai ke halaman about. Oke, pada workstation mesin gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan latihannya juga. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian berikutnya. Dimana pada bagian berikutnya ini terdapat beberapa kuis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini itu akan ada materi, latihan, dan juga kuis. Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka yang mana?
Nah, di sini kita bisa menyelesaikan kuis-kuisnya. Mungkin saya selesaikan dulu. Oke, sini saya sudah mencoba mengisi pertanyaan pertama. Selanjutnya, kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Kernel membuat driver untuk perangkat yang terpasang. Apa itu terminal? Oke, distribusi mana yang berbasis Fedora? Oke, sudah, kita sudah menyelesaikan kuisnya. Langsung saja kita lanjut. Selanjutnya, terakhir di sini kita akan diberikan ringkasan mengenai materi yang sudah kita bahas. Ringkasannya itu adalah Linux adalah proyek sumber terbuka atau open source yang berarti kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan juga dibagikan. Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Anda dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis GUI. Distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, itu dia. Kita lanjut pada bab 2. Mana bab 2 itu nantinya akan berisi mengakses sistem Linux. Pertama itu kita akan diberikan materi masuk ke sistem Linux lokal. Kemudian kita akan diberikan latihan dan masuk ke materi menggunakan baris perintah. Masuk ke bagian latihan lagi dan juga ke lab mengakses sistem Linux, dan kita akan kemudian diberikan ringkasan. Adapun abstrak dari bab 2 ini itu sasarannya berinteraksi dengan desktop Genome dan menamakan lingkungan terminal. Nah, pada bab 2 ini itu materinya akan dibagi menjadi 2. Ada masukan sistem ke Linux lokal, dan yang kedua ada menggunakan baris perintah. Nanti pada lingkungan labnya kita akan mempraktikkan untuk mengakses sistem Linux. Masuk ke sistem Linux lokal itu tujuannya itu menggunakan manajer desktop Genome dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi pengguna. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, Anda dapat membuat dan menyimpan data di direktori home Anda sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data Anda agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Anda memiliki kendali penuh atas lingkungan login Anda sendiri, tetapi kecuali Anda seorang administrator, Anda tidak dapat membuat perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multi pengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan memisahkan pengguna satu sama lain. Selanjutnya ada akun administratif. Pengguna root adalah akun pertama di sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai, sebutannya itu dia super user atau administrator. Pengguna root ini tidak ditujukan untuk penggunaan rutin karena tidak memiliki batasan untuk mengubah atau bahkan menghapus konfigurasi sistem penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk pengguna root yang secara efektif mengunci akun. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna normal dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna normal ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau unprivileged atau standard account karena level akunnya itu dia aksesnya terbatas. Akun-akun tanpa hak istimewa ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun,
pengguna standar dapat diberikan akses ke alat eskalasi hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat lakukan. Diberikan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Meskipun Anda memiliki kata sandi pada pengguna root ini, sebaiknya hindari penggunaan akun tersebut. Penggunaan akun ini dapat meningkatkan resiko peretasan. Masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, terdapat pula berbagai metode untuk masuk. Misalnya stasiun kerja pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer awan mungkin hanya cloud komputer mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat membantu karena sistem Linux tersedia secara luas dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada konsol Linux. Konsol Linux ini dia adalah perangkat tampil yang digunakan sistem Linux untuk mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Setelah sistem selesai booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol memerlukan perangkat tampilan, tetapi Anda tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Ini dia contohnya from konsol Linux. Menggunakan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya, lingkungan lab kelas untuk kursus ini menggunakan mesin virtual atau virtual mesin yang Anda akses melalui komputasi jaringan visual. Visual Network Computation adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengendalikan sistem jarak jauh. Koneksinya ke ruang kelas memungkinkan Anda mengakses konsol Linux. Saat menggunakan virtual network computation. Nah, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena Anda tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Perilaku ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih suka masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Saat bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Ini seperti bisa dilihat, ini kursornya dia agak lambat ya. Oke, lanjut ke materi. Selanjutnya ada lingkungan desktop grafis GNOME. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang, komputer akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan GNOME, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Tidak semua sistem Linux memiliki lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi jumlah perangkat lunak dan alat yang diinstal untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi. Jika akun Anda adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, jadi akan menampilkan akun Anda. Klik nama akun, masukkan kata sandi, dan juga enter untuk autentikasi. Setelah masuk, Anda akan disajikan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama dengan kebanyakan sistem operasi lainnya. Terdapat aplikasi untuk menjelajah internet, melihat berkas dan direktori atau folder, memasang perangkat lunak, dan lain sebagainya. Ini dia contoh tampilannya.
Berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop Genome dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini menampilkan 3 komponen utama di lingkungan grafis. Kita coba kembali. Oke. Yang mana di pojok kiri atas itu ada aktivitas, mengatur jendela dan meluncurkan aplikasi. Ini dia ada aktivitas. Di sudut kanan atas ada menu sistem. Dan di bagian bawah layar bilah tugas, yang dikenal juga dengan panel dashboard berisi peluncuran aplikasi umum. Ini. Konsol administrasi berisi web. Di Linux, praktik terbaiknya adalah membatasi akses pengguna hanya ke sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web bernama Cockpit. Cockpit ini alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan terinstall secara default di banyak distribusi Linux. Cockpit menggunakan akun pengguna yang ada untuk mengautentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang login. Jika Anda login sebagai pengguna tanpa hak istimewa, atau pengguna Anda tidak memiliki hak eskalasi, beberapa tugas akan dibatasi. Tetapi Anda dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Untuk masuk ke Cockpit, buka perambahan web, dan navigasikan ke https localhost 9090. String tersebut memerintahkan perambahan web untuk mencari layanan di komputer lokal. Memerintahkan perambahan web untuk mencari portal 9090. Perambahan menampilkan peringatan sertifikat Cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri, konfirmasi pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda. Ini dia contoh dashboard Cockpitnya. Setelah masuk, Cockpit menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latihannya. Latihan untuk masuk ke sistem Linux lokal. Adapun hasil yang diharapkan itu masuk ke sistem Red Hat Enterprise Linux dengan menggunakan Genome Desktop, navigasi konsol Cockpit. Sebagai student, pengguna di workstation mesin menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan akun Anda. Oke. Yang pertama, di situ kita diarahkan untuk masuk sebagai operator 1. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita diarahkan untuk masuk pada bagian workstation ya. Kita open. Kita tunggu loading. Kemudian oke, kita lanjut. Maaf sebelumnya ada sedikit kendala. Jadi di sini pertama-tama kita itu pergi ke bagian sistem menu, kemudian kita pilih power off atau logout dan pilih logout. Kemudian kita pilih logout. Oke, kita logout. Nah, selanjutnya di bagian loading screen, login screen, halaman loginnya kita diarahkan untuk memilih operator 1, user operator 1 dan gunakan Red Hat sebagai passwordnya. Di sini ada, ketikkan ini, username-nya tadi operator 1. Kemudian kita enter dan passwordnya itu adalah Red Hat. Kita lihat dulu. Oke. Next. Passwordnya salah. Red Hat.
Saya cek dulu ya kenapa ini bisa salah. Oke, kita ulang sedikit dari awal karena tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi pertama kita login sebagai student dulu. Kita buka workstation-nya. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah buka bagian terminal ya. Kemudian saya masukkan teks ini lab start access login. Dan saya lihat di sini semua sudah sukses. Kemudian kita ikuti langkah selanjutnya di mana kita akan login sebagai operator 1 dengan menggunakan Genome Desktop Manager GMD. Dari menu sistem, sini menu sistem, kita diarahkan untuk klik matikan atau keluar. Nih. Kemudian kita konfirmasi untuk keluar. Ini konfirmasi untuk logout. Oke. Lalu kita logout. Pada layar masuk, pilih operator 1 pengguna dan nah, ini dia operator 1. Passwordnya itu Red Hat. Oke. Oke, sudah berhasil kita masuk. Selanjutnya kita coba untuk memperbarui operator 1 kata sandi dari pengguna operator 1. Dari menu sistem, klik pengaturan. Ini. Terus settings. Kemudian di panel kiri, klik user. Modul ini diblokir oleh operator 1 pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Pada bagian kiri atas desktop ada klik dan pilih setting. Pada panel kiri klik pengguna. Modul ini diblokir. Klik pengguna user. Di panel kiri klik pengguna. Sini kah? User kan. Kemudian modul ini diblokir untuk operator 1. Nah, Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Unlock. Pada sistem meminta student kata sandi pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka panel kontrol pengguna, hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk membuka sistem. Jadi di sini bisa dilihat kalau kita masuk sebagai operator di bagian usernya ini dia terkunci. Nah di sini dia minta kita masukkan passwordnya user karena terpisah kalau pakai akun operator 1. Hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Terus kita klik batal dan tutup jendela pengaturan. Cancel dan tutup jendela pengaturan. Selanjutnya masuk pada perintah ketiga, masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan GMD. Dari menu sistem, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita keluar dulu. Nah. Kita log out. Oke. Setelah kita log out, di layar masuk klik tidak terdaftar, gunakan root sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi. Ini not listed. Gunakan root sebagai user dan Red Hat sebagai kata sandi. Oke. Selanjutnya di layar masuk, ini sudah tadi, segera setelah masuk, GMD menampilkan spanduk dengan informasi berikut. Masuk sebagai pengguna istimewa. Menjalankan sesi pengguna istimewa hindari keluar dari root sesi desktop. Oke, selanjutnya untuk perintah terakhir kita diarahkan untuk keluar lagi. Kita keluar dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita log out dan
Oke, pada perintah keempat, pada layar masuk pilih student pengguna dan gunakan student sebagai password. Ini student, passwordnya juga student. Oke, selanjutnya tinjau konsol cockpit. Klik aktivitas di kiri atas desktop, lalu ketik pilih Firefox. Kita tunggu dulu. Nah, ini aktivitas. Kemudian di sini di search ini kita pilih Firefox. Kita enter. Navigasi ke https localhost 9090. Kita copy saja. Peramban menampilkan peringatan sertifikat karena cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangan sendiri. Klik lanjutan. Kita ketik dulu ya. Kita diarahkan untuk memasukkan ini. Aduh, maaf. Cancel. Kita tutup dulu tabnya ini. Jadi kita diarahkan untuk https, masukkan https kedua garis localhost 90. Kok ini begini? Klik 29090. Oke, nah di sini seperti yang sudah dikatakan bahwa peramban akan menampilkan peringatan sertifikat cockpit. Nah, di sini kita diberikan peringatan juga ya. Klik lanjutan. Ini bahasa Inggrisnya. Klik advance. Kemudian klik add exception. Scroll ke bawah. Add exception di mana ya? Kemudian klik add exception, klik confirm security exception. Advance. Dimana tombol add exception? Klik confirm security exception to accept self certificate. Sign. Accept the risk and continue. Oke. Autentikasi dengan menggunakan operator 1 dengan username operator 1 dan kata sandi Red Hat dan login. Luangkan waktu untuk meninjau modul di konsol. Ya, sistem informasi Red Hat OpenStack Computer. Oke. Di konsol cockpit perbarui operator 1 kata sandi pengguna. Perbarui operator 1 kata sandi pengguna. Ini kita tekan apa ya? Di panel kiri klik akun. Panel kiri. Akun. Mana? Wait ya. Oke, lanjut. Tadi itu harusnya saya tekan X ya. Jadi ini akun. Terus konsol akan menampilkan list dari
daftar pengguna, terus klik operator 1, tetapkan kata sandi, operator 1, ini. Terus set password, tetapkan kata sandi, berarti set password. Kemudian gunakan data sebagai kata sandi lama, gunakan RH14. RH104.104. Course. Konfirmasi kata sandi, klik atur kata sandi. RH104. Course. Aduh, sepertinya ada yang salah ini. RH104 titik. Nah, kemudian kita set password. Dan terakhir kita akan diminta untuk uji kata sandi. Baru di operator pengguna 1. Pertama kita keluar dulu dari konsol cockpit dengan mengklik sesi dan keluar. Di sini ada session in section. Kemudian kita log out. Kemudian autentikasi dengan menggunakan operator akun 1 dan kata sandi baru tadi. Kemudian kita klik masuk. Operator 1 RH104 titik course. Kemudian kita login. Aduh, operator 1 harusnya ya. Maaf. RH104 titik. Nah, sekarang kita berhasil login. Keluar dari konsol cockpit dengan mengklik session dan juga logout. Oke, tutup jendela Firefox. Oke, sudah. Pada workstation machine gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita cari konsolnya dulu. Kemudian untuk mengakhirinya kita akan mengklik lab finish akses login. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita sudah mengakhiri workstation untuk latihan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi menggunakan baris perintah. Namun untuk video kali ini kita berhenti dulu sampai di sini. Jadi kita berhenti sampai setelah latihan dari materi bukan ini juga, ini sudah lewat ya, maaf, ini. Nah, tadi kita sudah sampai masuk ke sistem Linux lokal. Ini ya latihannya tadi kita sudah praktekkan. Nah, ini latihan ini menjadi penutup pada video mengenai progres Red Hat Academy saya. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan mulai pada bagian bab 2 yaitu menggunakan baris perintah. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Oh iya, tadi saya lupa untuk menunjukkan persentase dari progres saya. Jadi sejauh ini saya sudah sampai 17% pada Red Hat Academy saya ya. Mungkin itu saja. Untuk video kali ini cukup itu saja. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas video berikutnya.